Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Saudara-saudaraku sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 35 ayat 41, yaitu Inna yumsikus samawati wal ardh antajula walain jallata in amsakahumma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Ayat ini merupakan ayat tirakat pada Tupardin 354 ya. Seperti biasa dalam kita mengurai ayat, terlebih dahulu kita mengklasifikasi bentuk katanya, yaitu inna adalah harfu takkid ya, penguat artinya sungguh atau sesungguhnya. Kemudian dia punya fungsi dalam i'rab ya, dalam harakat akhir pada kata setelahnya itu, yakni dia tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya, inna wa ahwatuha. Maka di sini nanti kelihatan yang menjadi pokok kalimat innanya itu adalah harakat kata benda yang berharakat patah. Nanti kelihatan itu yang menjadi pokok kalimat inna. Kemudian keterangan kalimat innanya itu bisa saja dalam bentuk kata ya, satu tunggal kata, bukan jumlahnya, tapi maksudnya bisa hanya bentuk kata, atau misalkan bisa juga itu kalimat ya, dalam bentuk kalimat. Itulah inna, lambangnya L. Kemudian Allah ini adalah B. Yumsiku ini adalah kata kerja lagi 3 huruf tambah 1 atas pola af'ala yuf'ilu ya, dari 3 huruf pokok masaka menjadi amsaka yumsiku. Maka di sini adalah ada domir huwa di sini ya, kedudukannya sebagai subjek. Kita keluarkan huwa karena ini yumsiku, huwa yumsikani, huma yumsikuna, hum, dan selanjutnya. Kemudian as-samawati. Nah ini as-samawati, ini lambangnya B. Ini adalah kata benda asli ya. Kata benda asli dilihat dari asal usul, ini adalah kata benda asli. Kemudian dilihat dari jumlah, maka ini adalah jama ya, jama mu'anas. Jama mu'anas yang ciri mu'anasnya itu adalah dengan di sini untuk tunggalnya itu sebutannya ini adalah hamzah mamdud ya, hamzah mamdud, yaitu alif dengan hamzah gentayangan. Untuk tunggalnya itu yaitu as-sama'u, itu untuk bentuk untuk harakat domah.
Kemudian untuk harakat fathahnya as-samaa, ya, as-samaa. Ujungnya itu alif mad, hamzah gentayangan, sebutannya hamzah mamdud. Kemudian untuk bentuk dua dan bentuk jamaknya, maka hamzah mamdud tersebut alifnya itu, hamzahnya itu dirubah menjadi wawu, dirubah menjadi wawu. Maka dari samaun atau samaan langsung ya, samaan ya, harakat patah samaan tanpa alif lam, samaan misalkan pakai alif lam as-samaa, maka bentuk duanya adalah as-samawani, as-samawaini untuk harakat patah. Untuk harakat dhammah as-samawani. Kemudian bentuk jamaknya adalah dengan jalan menambahkan alif mad tak ceper ya, karena jamaknya jamak muannas ini ya, jenisnya muannas ini. Samaun itu jenis muannas dengan ciri muannasnya adalah dengan hamzah mamdud ya, cirinya itu dengan hamzah gentayangan, itu ciri muannas itu. Jadi as-samaun itu adalah as-samau itu jenisnya muannas, ketika tunggal juga udah muannas. Maka bentuk jamaknya adalah as-samawati untuk harakat patah atau kasrah. Kemudian untuk harakat dhammahnya adalah as-samawatu. Nah, maka as-samawati ini adalah kata benda asli bentuk jamak muannas. Kemudian wa ataf, artinya ada kandungan artinya itu, pilihan artinya itu, alternatif artinya bisa ada 43, dimulai A sampai dengan Y. Kemudian al-ar ini adalah sama kata benda asli ya, B lambangnya. Kemudian an, nah ini adalah di sini pilihannya an masdariyah. Maka an masdariyah itu adalah huruf an yang nyambung dengan kata kerja lagi, dimana dilihat daripada fungsinya, maka an masdariyah ini adalah mempatahkan kata kerja lagi. Selanjutnya an ini adalah an masdariyah, maka an dengan kata kerja lagi itu menjadi nanti ditakwil masdar, itu menjadi kata dasar dari kata kerja ini. Ini adalah kata kerjanya adalah tajula ini adalah kata kerja lagi 3 huruf pokok buduk tengah wa dari jala, yajulu, yajulani, yajulu, yajulani, yajuluna, tajulani, yajulna. Nah, ini tajulani asalnya ini tajulani ya, tajulani yang mana pilihannya domirnya itu adalah huma ya, ini tajulani. Hanya nunnya itu hilang, maka hilang karena ciri atau harakat patah, kata kerja lagi akhir patah untuk domir huma itu adalah buang nun. Asalnya antajulani, maka karena annya adalah an masdariyah menjadi antajula. Kemudian selanjutnya menjadi takwil masdar, ditakwil masdar ya. Apa itu takwil masdar? Yaitu kata dasar dari kata kerja itu. Kata dasarnya adalah dari jalaya julu itu jaulan. Nah, kemudian ini kan di sini ada huma. Nah, huma ini nanti pada
karena ini harus menjadi masdar, maka ini adalah humanya menjadi mudhofun ilaih, ya. Jadi majemuk dengan kata dasarnya, maka ditulislah jaulahuma. Nah, ini jaulahuma inilah takwil masdar. Ya, takwil masdar dari antajula, yaitu huruf an ya gabung dengan kata kerja lagi melahirkan melahirkan takwil masdar sebutannya itu ya. Maka pengertiannya nanti masdar, bukan pengertian kata kerja lagi ya. Hanya masdar yang majemuk dengan huma. Maka kalaulah jaulahuma ini kata dasarnya, jaula gabung dengan huma menjadi jaulahuma, maka pengertiannya pengertian kata dasar dalam bentuk majemuk gitu, yaitu jaula ini kehancuran, perpisahan keduanya, kehancuran keduanya. Nah, humanya dimunculkan, jadi kehancuran keduanya, kesudahan keduanya. Nanti itu ya pengertiannya itu. Kemudian wa huruf ataf, kemudian lain huruf syarat ya, huruf syarat, kemudian jalata, zalata, ini adalah kata kerja telah 3 huruf pokok. Ini buduk tengah wawu, yang kata kerja laginya itu tajula tadi ya. Nah, ini jala, jala, jalu, jalat, jalata. Nah, ini pun huma ya. Ini huma. Huma ya. Gambirnya huma. Kemudian in. Nah, ini meski waspada kita. Dalam kita misalkan menentukan in, ini in itu bisa huruf syarat, bisa huruf nafi. Nah, di sini pilihannya nafi, artinya tidak. Karena nanti kalau ini dipilih lagi huruf syarat, maka akan menjadi nggak jelas pengertiannya nanti. Ya, pengertiannya itu tidak jelas ketika ditranslate itu dalam konteks kalimatnya itu. Nanti di sini sangat jelas sekali ini adalah nafi nanti itu ya pengertiannya. Nafi artinya tidak, innya itu. Jadi in itu bisa in syarat, bisa in nafi. Nah, di sini pilihannya nafi. Kemudian amsaka. Amsaka ini adalah kata kerja telah. Kata kerja telah 3 huruf tambah 1 atas pola af'ala. Dari masaka, kata kerja telahnya 3 huruf tambah 1 menjadi amsaka. Nah, kemudian di sini domirnya kan huwa, hanya yang menjadi subjeknya, huwanya itu sudah dimunculkan, yaitu apa? Yaitu min ahadin. Ya. Jadi min ahadin ini adalah ini subjeknya. Ini subjeknya ya, min ahadin ini. Jadi yang menjadi subjeknya itu min ahadin, yaitu huwanya sudah dimunculkan min ahadin. Jar majrur ya, min harfu jar, ahadin adalah kata bilangan ya. Dari seorang pun, dari seseorang pun. Jadi min ahadin adalah kedudukannya sebagai subjek, maka ini dipindahkan ke depan ya, min ahadin dipindahkan ke depan. Kemudian min ba'di ini adalah jar majrur, min huruf jar, kemudian ba'di ini adalah kata majemuk ya, ba'di dan hi. Ba'dinya itu dzarab ya, dzarab zaman, kemudian hi-nya adalah kata pengganti nama objek, lambangnya BB. Selanjutnya inna sama harfu takkid nih, kemudian hu ini adalah KPNO, maka nanti tadi sama inna fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Hanya di sini yang menjadi pokok kalimat innanya adalah hu, dan hu ini tidak boleh menjadi ha ya. Tidak bisa berubah. Yang seharusnya kalau bentuk kata bendanya adalah mu'rab, bisa
berubah harakatnya, maka dia harusnya patah karena fungsi inna itu adalah mempatahkan pokok. Tapi di sini walaupun tetap domah, tapi dia menempati pokok kalimat inna ya. Kemudian kana ini adalah kata kerja telah, di mana di sini ada damir. Nah, damir huwa ini adalah menjadi pokok kalimat kana, karena uraian kana itu membengkokkan pokok, mempatahkan keterangan. Nah, maka haliman gafura ini adalah dua-duanya adalah kata pelaku musabahah mubalagah ya. Pola haliman, fa'ilan, polanya fa'ulan, fa'ulun ini ya. Polanya yang gafurun ini. Nah, ini adalah sifat mausuf ya. Di mana kedudukannya sifat mausuf ini adalah keterangan kalimat kana. Nah, demikian ya bentuk kata. Maka selanjutnya kita urai tirakatnya. Subjek ini huwa ya. Ini dibelakangkan Allah hanya karena ini yang menjadi pokok, yang menjadi keterangan kalimatnya dalam bentuk yang menjadi keterangan kalimat innanya ini bentuknya kalimat. Jadi ini dulu huwa ini subjek ya, subjek kedudukannya pokok kalimat. Kemudian yumsiku keterangan kerja, kemudian asamawat wal ar kita gabung aja objek satu. Kemudian nah ini jaulaha ini adalah objek dua. Maka keterangan kerja objek satu, objek dua ini menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimatnya huwa. Kemudian dilihat dari innallaha, maka allaha ini adalah pokok kalimat inna. Kemudian yumsikus samawati wal ar antajula ini adalah keterangan kalimat inna. Kemudian lain huruf syarat, jalata subjek kedudukannya ini menjadi pokok kalimat. Kemudian keterangan kerja ini menjadi keterangan kalimat. Maka lain jalata ini adalah pokok kalimat syarat ya, dengan adanya huruf syarat ini. Lain jalata ini pokok kalimat syarat. Kemudian in amsakahuma min ahadin min ba'di, yang uraiannya min ahadin dipindahkan ke depan karena kedudukannya sebagai subjek, ini menjadi pokok kalimat min ahadin ini. Kemudian keterangan kerja amsaka, kemudian huma objek, dan min ba'di keterangan waktu, ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat. Maka in amsaka huma min in amsaka huma min ahadin min ba'di, ini adalah kedudukannya terkarat ya. Maka ini terdiri dari satu anak kalimat, dua anak kalimat, tiga anak kalimat ini ya. Ini terdiri dari tiga anak kalimat nih sampai dengan min ba'di ini ya. Tiga anak kalimat. Kemudian innahu kana haliman gafura, ini anak kalimat keempat. Yaitu inna huruf takkid, yaitu fungsinya mempatahkan pokok. Nah, ini yang menjadi pokoknya hu, tapi tidak bisa berubah hu. Ini menjadi pokok kalimat inna hu ini. Kemudian pokok kalimat kana dan keterangan kalimat kana tadi sudah diurai lah. Ini menjadi keterangan kalimat kana. Maka dari empat anak kalimat ini menjadi berapa ya? 1, 2, jadi tiga kalimat sempurna ini, yang mana dua anak kalimat yaitu pokarat dan terkarat kita gabung ya.
Karena pokarat ya harus menjadi pokok kalimat syarat, karkarat harus keterangan kalimat syarat, tapi itu sebetulnya 2 anak kalimat. Maka ini menjadi 3 anak kalimat ini ya, yang secara itunya utuhnya. Hanya kalau dipecah, pokarat itu terdiri dari 2 anak kalimat syarat itu ya, yaitu pokarat dan terkarat. Maka kalau ditranslate, sesungguhnya Allah yumsikus samawat wal ard. Sesungguhnya Allah dia yang menggenggam, dia yang menguasai peredaran samawat wal ard. Nah ini jaulaha ini objek kedua. Yang menguasai peredaran samawat wal ard hingga kesudahan terakhir, hingga hancur gitu, terleknya ya. Jaulaha hingga hancur. Hingga kehancuran keduanya, munculkan ya, karena jaulahuma maksudnya. Walain, dan jika keduanya, nah keduanya ini apa? Keduanya ini adalah ya keduanya sama ke sini, kemudian ini adalah samawat wal ard. Dan jika samawat wal ard hancur, nah innya napi tidak, kalau buka syarat lagi nanti nggak nyambung. Tidak min ahadin subjeknya, tidak satu pun atau tidak seorang pun yang amsaka, yang bisa memperbaikinya, yang tidak ada satupun yang bisa membangun kembali, membangun mereka berdua, membangun samawat wal ard min ba'di, dari setelah kehancurannya. Nah kemudian innahu kana haliman gapura, ini adalah kalimat kesimpulannya. Sesungguhnya dianya siapa? Dianya ini adalah ke Allah ya. Sesungguhnya dia adalah haliman gapura. Nah, jadi demikian ya, anak kalimat ke-1 ini menjadi pokok kalimat merangkai. Kemudian kalimat syarat ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Kemudian anak kalimat ketiga innahu kana haliman gapura, ini adalah dilihat dari keseluruhan, walaupun ini anak kalimat keempat tapi ketiga ini ya ininya. Nah ini adalah kalimat kesimpulan. Demikian ya, kita belajar mengurai ayat pada tirakat 354. Akhirul kalam kita tutup. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.